فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita selesai dari adillah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala pada poin yang atau pada bab yang ke-6. Kita selesaikan dulu untuk membaca masail yang beliau sebutkan di sini. Fihi masail al-ula at-taghlid fi lubsil halqati wal khayti wa nahwihima li mithli dhalik. Pada bab ini terdapat at-taghlid, yaitu kecaman atau peringatan keras terkait memakai gelang, kalung, tali-tali dan yang semisalnya untuk tujuan apa, limithli dzalik, untuk semisal itu. Maksudnya apa? Untuk tujuan apa? Syukran, raf'ul bala, atau untuk mengangkat bala, atau untuk menolaknya. Taib. Dan telah kita lewati bahwasanya hukum asal dalam masalah ini, hukumnya syirik asghar. Taib. Dan bisa terjatuh dalam syirik akbar kapan? Hamzah. Kapan masuk kategori syirik akbar? Seorang yang memakai kalung, memakai gelang, apabila dia meyakini bahwasanya jimat-jimat yang dia pakai tersebut bisa mengangkat bala dengan sendirinya. Taib. Dan sebab-sebab secara umum terbagi menjadi berapa? Sebab-sebab yang mu'tabar secara umum terbagi menjadi berapa? Indak ya Zakaria? 2, yaitu sebab yang syar'i dan sebab qadari. Taib. Sebab yang syar'i maksudnya bagaimana, Muhammad Sidah? Yang sebab tersebut ditetapkan di dalam syariat berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Madu sebagai sebab kesembuhan, bekam sebagai sebab kesembuhan, dan seterusnya. Adapun sebab qadari itu maksudnya bagaimana, Hanif? Yang dimaksud dengan sebab qadari itu bagaimana? Yaitu sebab-sebab yang ditetapkan berdasarkan tajrubah, percobaan, penelitian. Ini disebut sebab qadari. Yaitu yang jelas-jelas nampak. Seperti obat-obatan yang di apotek-apotek, itu sebab qadari. Paracetamol diminum sebab hilangnya pusing misalnya. Namanya apa ini, Salman? Sebab qadari. Apa itu tadi sebab qadari?
sebab yang ditetapkan berdasarkan percobaan. Cuman ditambahkan ikhwan terkait sebab qadari itu dipersyaratkan dua hal untuk bisa ditetapkan sebagai sebab. Yang pertama, an takuna al-ilaqatu baina as-sababi wan natijati zahiratan wadihah. Syarat yang pertama, hubungan antara sebab dan akibatnya itu nampak jelas. Ini syarat pertama penting untuk dipahami ikhwan, yaitu apa? Disyaratkan untuk sebab qadari bisa diterima apa tadi? Yang pertama apa? Talha? Apa yang jelas? Cuma jelas tak, masa kalimat akhir tak jelas ya. Sebab dan akibatnya jelas. Hubungan sebab tersebut dengan akibatnya jelas. Paham? Seperti tadi paracetamol jelas. Ketika diminum bikin apa? Tidak pusing, jelas. Tapi kalau misalnya kalau kamu pusing, berdasarkan pengalamanku, kamu sebut nama Mbah Kiai 3 kali, hilang pusingnya. Walaupun yang ini tadi pertama memang tidak pusing, aku sudah mengalami itu, sudah saya coba berkali-kali, memang tidak pusing. Ini tidak diterima sebagai sebab qadari. Kenapa? Karena apa hubungannya? Tidak ada hubungannya jelas antara apa sebab dan akibat. Kenapa dipersyaratkan ini ikhwan? Hatta la yanfatih babul khurafat, agar tidak terbuka pintu khurafat. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala juga apa? Juga uji sebagian manusia dari sisi ini ikhwan. Allah biarkan, namanya istidraj, dibiarkan. Misalnya orang-orang yang menempuh sebab-sebab yang tidak diperbolehkan. Dia tempuh itu dan memang ada hasilnya. Ada hasilnya, cuma apa hubungannya tidak jelas antara sebab dan akibat. Tidak ada tidak ada hubungannya tidak jelas. Ini khurafat, jadinya khurafat. Baik, paham? Apa di antara sebab-sebab yang seperti itu yang masuknya ke khurafat? Contohkan. Di Jawa banyak, di Jawa, orang Jawa dulu. Apa Iqbal? Kemudian yang kedua, syaratnya ikhwan, alla yakuna sababu muharraman bidzatih. Dipersyaratkan untuk sebab qadari itu, sebab tersebut tidak diharamkan secara zatnya. Seperti sihir misalnya. Sihir ikhwan, ya ada efeknya terkadang. Ingin melet 6 orang misalnya, dia pelet. Memang jadinya ngikut. Mengikut mau dinikahi ya ini. Tapi ini apa? Sihir, sebabnya apa? Sebabnya diharamkan, kan kufur. Taib, ada efeknya. Ada akibatnya, tapi diharamkan sebabnya. Jadi dalam penetapan sebab qadari, 2 syarat ini diingat-ingat. Apa tadi 2 syarat tersebut? Ilhan. Yang pertama, hubungan antara sebab dan akibatnya itu harus jelas. Kemudian yang kedua, sebab tersebut tidak boleh masuk kategori sebab yang haram secara zatnya. Makanya juga seperti misalnya pengobatan-pengobatan ikhwan, ini syarat kedua harus diingatkan, diperhatikan. Memang pengobatan-pengobatan medis masuk sebab qadari. Syarat pertama sah, bisa terpenuhi, tapi tidak juga kalau di situ ada bahan yang diharamkan, tidak boleh.
tidak boleh dipakai. Seperti misalnya di situ ada enzim babi, misalnya tidak boleh dipakai untuk apa? Untuk obat. Atau misalnya metode terapi urin, testimoni banyak yang minum urinnya setiap pagi sehat, misalnya sembuh penyakit, misalnya apa? Penyakit ngantukan. Iya, minum urin enggak ngantuk. Tapi ada sampai sebagian penelitian terapi urin, yaitu urin pertama kali yang dia kencing habis tidur di wadai botol atau gelas, kemudian nanti tunggu beberapa saat diminum. Testimoni, oh ini bagus. Orang kafir tidak peduli. Tapi diterima tidak sebagai sebab yang sah, sebab qadari, Raihan? Tidak diterima. Kan ada akibatnya jelas. Ini minum kencing jadi tidak ngantuan. Karena zatnya diharamkan. Baik. Itu diingat-ingat. Atsaniyah, permasalahan yang kedua, anna sahabiyya law mata wa hiya alaihi ma aflah. Fihi syahidun li kalami sahabati anna syirkal asghara akbaru minal kabair. Faedah kedua, bahwasanya sahabi saja kalau andainya beliau meninggal dalam keadaan memakai apa? Memakai gelang atau jimat-jimat tadi, meyakini sebagai sebab terangkatnya bala atau tertolaknya bala, maka dia tidak akan beruntung. Apalagi selain sahabi. Hal ini diambil dari mana ini? Masalah ini diambil dari mana? Indaka Ibrar. Hadits Imran. Hadits Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Rajulan di sini tentunya dia seorang sahabi, karena apa? Dia hidup di masa Nabi, melihat Nabi, dan dia masuk kategori kaum muslimin saat itu. Bahkan pada sebagian dikatakan rajulan ini adalah Imran sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Lakin warada ma yadullu ala annahu Imran nafsuhu. Tapi bahwasanya dia Imran sendiri. Cuman riwayatnya telah kita ketahui, hadits Imran ini riwayatnya bagaimana? Indaka Hudzaifah. Dhaif, apa sebab kedhaifannya? Taib, adanya perawi dhaif mudallis an, yaitu Mubarak Ibnu Fadalah. Terus Hasan dengan siapa? Hasan dengan Imran. Adanya keterputusan sanad antara Hasan dan Imran bin Husain. Taib. Cuman dia, seandainya sahabi pun melakukan perbuatan itu, dia akan beruntung. Apalagi yang lain. Bahkan bukan hanya sahabi, seandainya Nabi melakukan kesyirikan pun, tentunya mereka tidak akan beruntung. Cuman Allah Subhanahu wa taala jaga para nabi dan rasulnya dari terjatuh dalam hal-hal seperti itu. Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Seandainya engkau melakukan syirik wahai Muhammad, maka sungguh amalan-amalanmu akan hapus. Akan terhapus semuanya. Tapi Allah jaga nabinya dari terjatuh di dalamnya. Tapi ini ancaman seandainya itu terjadi. Walaupun Allah tidak tetapkan itu terjadi, tapi ancamannya demikian. Fihi syahidun li kalami sahabah anna syirkal asghara akbaru minal kabair. Padanya terdapat penguat untuk perkataan sahabat bahwasanya syirik asghar itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar selain syirik. Dan ini jelas ikhwan, dalilnya apa? Dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya syirik asghar itu lebih besar secara umum dibandingkan dosa-dosa besar selain kesyirikan. Ismail.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Naam. Baik. Syahidnya apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Naam, Allah ampuni dosa selain syirik yang di bawah kesyirikan. Nah, bagi orang yang dikehendaki. Adapun syirik walaupun itu kecil masuk dalam kategori yang tidak diampuni, dan penjelasannya telah kita lewati di pembahasan bab apa? Tarik babul khaufi minasyirki. Taib. Ats-tsalitsa annahu lam yu'dzar bil jahalah. Permasalahan yang ketiga bahwasanya dia itu tidak diberi uzur dengan sebab kejahilannya. Kenapa? Karena Nabi katakan fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Naam. Baik. Cuma ikhwan, untuk permasalahan ketiga ini bahwasanya tidak diberi uzur dengan kejahilan secara mutlak, kata Syekh bin Utsaimin, hadza fihi nadhar. Ya, untuk permasalahan ketiga ini padanya nadhar, yaitu butuh dicek ulang, tidak bisa diterima mentah-mentah demikian. Kenapa? Karena perkataan Nabi, kata beliau, li'anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan laisa bisarihin annahu law mata qabla al-'ilmi. Bal zahiruhu law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan ay ba'da an 'alimta nam wa umirta binaz'iha. Ini kita baca lengkap ikhwan. Kenapa? Karena permasalahan udzur bil jahl sekarang lagi marak. Dan mungkin kalau ada kesempatan kita baca ringkasan dari Syekhuna Yahya hafizahullah taala tentang masalah ini, agar tidak terkecoh dengan selebaran-selebaran yang banyak pada hari-hari terakhir ini akhwan, tentang masalah udzur bil jahl. Bahwasanya udzur bil jahl sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi udzur bil jahl. Dan ini pernyataan secara mutlak seperti itu tidak benar. Nah, kita baca keterangan Syekh bin Utsaimin, karena dinisbahkan kepada Syekh Utsaimin juga beliau tidak memberikan uzur dengan sebab kejahilan. Dan dalam kitab ini jelas beliau katakan, bahkan mengkritisi kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadza fihi nadhar. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri juga ikhwan pada beberapa risalah beliau menegaskan adanya uzur bil jahl. Jadi peniadaan secara mutlak salah dan penetapan secara mutlak juga salah. Ada kondisi yang memang tidak diberi uzur dengan sebab kejahilan, dan ada kondisi yang diberi uzur. Nah, perincian itu insyaallah kita bahas pada tempatnya tersendiri. Cuman di sini kita baca dulu kalimat Syekh bin Utsaimin. Ketika mengatakan hadza fihi nadhar, ya. Kenapa? Karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu kalau mati dalam keadaan jimat itu ada pada dirimu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Hal ini tidaklah tegas bahwasanya yang dimaksud seandainya dia mati sebelum mengetahui. Bahkan yang zahir, yaitu seandainya engkau mati dalam keadaan benda itu ada padamu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Maksudnya yaitu setelah engkau mengilmui dan diperintahkan untuk apa? Untuk melepasnya. Kenapa? Karena Nabi katakan inzi'ha, diperintahkan untuk apa? Untuk melepasnya. Nah, kemudian diberitahu alasannya, karena itu tidak akan menambahmu kecuali kelemahan. Nah, kalau sudah diperintahkan melepas, sudah diberitahu alasannya kok masih saja dan kamu mati di atas itu, baru apa? Engkau tidak akan beruntung. Paham? Berarti di sini zahirnya sangat jelas, yaitu maksudnya seandainya engkau mati dalam keadaan telah mengilmui hal itu dan telah diperintahkan untuk melepasnya, kok enggak dilepas. Taib. Qala wa hadhihi al-mas'alatu tahtaju ila tafsil. Dan permasalahan ini butuh pada perincian. Fanaqul, maka kami katakan, kata Syekh bin Utsaimin, al-jahlu naw'an. Kejahilan itu ada dua jenis.
jahlun yu'dharu fihi al-insan wa jahlun la yu'dharu fihi. Kejahilan yang manusia itu diberi uzur padanya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kejahilan yang tidak diberi uzur padanya. فَمَا كَانَ نَاشِئًا عَنْ تَفْرِيطٍ وَإِهْمَالٍ مَعَ قِيَامِ الْمُقْتَضِي لِلتَّعَلُّمِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْذَرُ فِيهِ سَوَاءٌ فِي الْكُفْرِ أَوْ فِي الْمَعَاصِي. Sehingga apa saja bentuk kejahilan yang munculnya dikarenakan tafrid, peremehan, dan ihmal, penyia-nyiaan, meremehkan, tidak peduli. Tidak peduli untuk tahu. Bersamaan dengan apa? Tegaknya tuntutan untuk dia belajar. Sekelilingnya banyak tempat-tempat belajar dan dakwah tauhid kuat di negeri tersebut, tahu. Ada tempat-tempat pengajaran tauhid, tempat-tempat pengajaran ilmu. Maka yang demikian tidak diberi uzur, baik itu pada perkara kekufuran atau perkara kemaksiatan. Wa ma kana nashi'an an khilafi dzalik ay annahu lam yuhmil wa lam yufarrid wa lam yaqumil muqtadi lit-ta'allum bi an kana lam yatra' ala balihi anna hadha syai'a haram fa innahu yu'dharu fihi. Adapun kalau kejahilan itu, ketidaktahuan tadi munculnya karena selain itu, maksudnya yaitu dia tidak meremehkan, dia tidak menyia-nyiakan, dan tidak tegak tuntutan untuk belajar. Konsekuensi untuk dia belajar tidak ada. Di mana tidak muncul dalam benaknya bahwasanya hal ini adalah perkara yang diharamkan. Memang tidak ada di benaknya ini perkara yang diharamkan. Maka yang seperti ini fa innahu yu'dharu fihi, maka sungguhnya yang seperti ini diberi uzur padanya. Fa in kana muntasiban ilal Islam lam yadurrah, maka apabila dia menisbahkan diri kepada Islam dalam artian dia awalnya adalah seorang muslim, maka tidak bermadarat hal tersebut. Kenapa? Karena jahil. Wa in kana muntasiban ilal kufri fa huwa kafirun fid dunya, dan apabila dia di dunia ini penisbatannya kepada kekafiran, agamanya Kristen, Hindu dan seterusnya, maka dia kafir di dunia, dihukumi kafir, jelas. Agamanya Nasrani, agamanya Buddha dan seterusnya, kita katakan dia kafir. Lakin fil akhirati amruhu ila Allah 'alal qaulir rajih. Akan tapi perkara di akhiratnya, perkaranya dikembalikan kepada Allah. Kalau apa? Kalau sama sekali memang jahil, tidak tahu di sana ada agama yang hak, tidak tahu di sana ada dakwah yang menyelisihi agamanya. Baik. Tidak ada di benak dia, ikhwan, bahwasanya apa yang dilakukannya itu menyelisih kebenaran. Maka dia di akhirat yumtahan, diuji. Fa in ata'a dakhala al-jannah wa in akhra dakhala an-nar. Taib. Dia akan diuji, jika taat kepada Allah akan masuk surga, dia bermaksiat akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadits Al-Aswad Ibnu Sari dalam Sahih Musnad. فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا شيء حرام أو أن هذا شيء واجب فهذا يعذر وهذا يؤذر. Maka berdasarkan hal ini, siapa saja yang tumbuh di badiyah ba'idah, di tempat yang jauh dari manusia, jauh dari ulama, yaitu tempat terpencil, terpelosok, jauh dari ulama, intinya tidak ada yang ngajari. Daerah primitif misalnya di hutan hidup, nggak kenal sholat, nggak kenal agama. Walam yakhtar bibalihi an hadza syai'a haram, tidak terbesit pada dirinya bahwasanya perkara ini haram atau bahwasanya perkara itu wajib, tidak tahu hukum, maka dia diberi uzur. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajari sama sekali, tidak ada yang mengajari sama sekali. Taib, orang-orang primitif misalnya di pedalaman-pedalaman, butuh dakwah.
Ya seperti itu butuh dakwah. Nah, kemudian beliau contohkan walahu amtsilah, dan ada baginya contoh-contoh. Minha rajulun balagha wa huwa shaghir wa huwa fi badiyatin laisa indahu alim. Seorang laki-laki balik, nah, dalam keadaan dia masih kecil. Nah, dia tinggal di tempat terpencil, tidak ada alim padanya. Walam yasma' 'anil ilmi syai'an, tidak mendengar ilmu sedikit pun. Wa yadhun anna al-insana la tajibu 'alaihi al-ibadat illa idza balagha 15 sanah. Dan dalam benak dia, manusia itu tidak wajib ibadah kecuali kalau sudah mencapai umur 15 tahun. Padahal dia sudah apa? Belum 15 sudah apa? Sudah balik, karena apa? Sudah mimpi basah gitu. Baik, maka fabaqiya ba'da bulughihi hatta tamma lahu 15 sanah wa huwa la yasumu wa la yusalli wa la yatatahhar min janabah. Ya, sehingga dia kondisi terus-menerus setelah usia balik, misalnya balik 12 tahun. Nah, sampai 15 tahun dia tidak sholat, tidak puasa, tidak bersuci. Kenapa? Karena dia tahunya wajibnya pokoknya 15 tahun. Fahadha la na'muruhu bil qadha. Maka demikian kita tidak memerintahkan dia untuk mengqadhanya. Kenapa? Li'annahu ma'dzurun bi jahlihi alladhi lam yufarrid fihi bit ta'allum wa lam yatra' lahu 'ala bal. Karena dia ma'dzur dengan kejahilannya, tidak kemudian meremehkan untuk belajar karena memang tidak ada yang ngajari dan tidak terbersit pada dirinya sama sekali. Taib, ini contoh. Kemudian boleh contohkan juga sebaliknya, wanita yang telah haid. Taunya kalau balik itu umur 15 tahun, padahal haidnya sebelum 15 tahun sama. Kemudian dia sampai 15 tahun baru puasa, baru sholat, padahal sudah balik sebelum itu. Maka juga diberi uzur ketika memang sama sekali tidak tahu, tidak ada yang mengajari, dan memang tidak terbetik pada dirinya sama sekali hal tersebut. Adapun yang sebaliknya, dia hidup di tengah-tengah ilmu, di tengah-tengah lingkungan ilmu, banyak yang mengajari, banyak dakwah tersebar, tapi dia memang tidak ada keinginan belajar, meremehkan, makanya demikian tidak diberi uzur. Taib, ini secara ringkas apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan insyaallah kalau ada kesempatan kita bahas permasalahan ini, karena memang pentingnya di hari-hari ini disebabkan banyaknya syubhat terkait hal tersebut dan juga kuatnya khilaf yang dimunculkan oleh mereka-mereka yang menolak uzur bil jahli, menolak uzur bil jahl, bahkan menghukumi orang yang menyelisihinya sebagai murji'ah, dan perkataan-perkataan buruk lainnya, wal'iyadzubillah. Bahkan ulama-ulama besar tidak selamat dari tuduhan murji'ah seperti Syekh Al-Albani, dan para masyayikh yang lain. Allahul musta'an. Ar-rabi'ah, yang keempat, annaha la tanfa'u fil ajilah bal tadur. Faedah yang keempat bahwasanya jimat-jimat yang dipakai untuk tolak balak tadi tidak bermanfaat fil ajilah, yaitu tidak bermanfaat pada waktu yang cepat, yaitu di dunia. Maksudnya di dunia saja tidak bermanfaat, apalagi di akhiratnya. Bahkan mandaratnya jelas. Bal tadur, bahkan bermandarat. Kenapa? Liqaulihi la taziduka illa wahnan, tidak menambahmu kecuali semakin lemah. Di dunia saja seperti itu. Minimal hatinya menjadi lemah karena bergantung kepada selain Allah. Al-khamisah al-inkaru bit-taghlidh ala man fa'ala mithla dzalik, pengingkaran dengan keras atas orang yang melakukan semisal itu. Taib, pada hadis Imran, juga pada hadis man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah,
Taib. Kenapa? Karena keras peringatan ikhwan sesuai dengan bahaya dan kemandaratan perkara yang diingkari. Dan juga kondisi orang yang diingkari tersebut, seorang yang berilmu, berbeda pengingkarannya dengan yang jahil. Nabi ingkari Mu'ad pada perbuatan beliau yang menyelisihi sunnah dengan pengingkaran keras. Afattanun anta ya Mu'ad. Karena Nabi tahu Mu'ad berilmu, mampu menempatkan peringatan, dan tidak sepantasnya untuk seorang berilmu seperti beliau melakukan penyelisihan sebagaimana dalam kisah hadis tersebut, yaitu mengimami manusia salat isya di akhir malam tapi membaca dengan bacaan yang panjang. Taib, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Dipersiapkan untuk imtihan pada bab ini dan bab sebelumnya. Kan 2 bab kita belum imtihan. Kemudian juga dimurojaah dari awal untuk setoran dari awal. Sudah dapat 6 bab. Jangan lupa ikhwan, bab awal untuk dibaca lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka